Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilfrida Floriana Olgatesi. Dalam video ini saya akan memperkenalkan cara menggunakan aplikasi ChemLab. Nah, aplikasi ChemLab ini berfungsi untuk membantu teman-teman dalam melakukan praktikum secara online tanpa harus teman-teman melakukan praktikum dalam laboratorium secara offline. Nah, jadi yang pertama kita bisa memulai. Pertama, teman-teman tinggal klik bagian pojok kiri atas ini. Nah, setelah itu di sini akan muncul beberapa praktikum yang akan teman-teman lakukan. Di sini saya akan memilih praktikum tentang fractional crystallization lab. Kita klik saja, kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, di bagian kiri ini akan muncul pengetahuan awal terkait dengan praktikum kita. Kemudian kita pilih ke prosedur, di mana prosedur ini adalah langkah-langkah dalam melakukan praktikum kita terkait dengan fractional crystallization lab. Nah, yang pertama di sini teman-teman diminta untuk menyiapkan kedua garam, yaitu garam NaCl dan K2Cr2O7 dalam satu gelas beker 100 ml yang ditambah dengan air suling sebesar 60 ml. Jadi, dalam langkah pertama ini teman-teman itu tadi kan diminta untuk menyiapkan garam, yaitu garam NaCl dan K2Cr2O7 dalam satu gelas beker yang berukuran 100 ml dan kemudian ditambah dengan air suling sebesar 60 ml. Caranya itu kita cukup menyiapkan gelas bekernya. Teman-teman bisa langsung klik tools yang ini, atau teman-teman bisa pakai cara yang kedua, yaitu teman-teman bisa pilih yang equipment ini, kemudian pilih yang beker. Di sini teman-teman tinggal melihat ukuran mana yang mau teman-teman gunakan. Karena di sini kan tadi diminta 100 ml, jadi kita tidak perlu klik lagi. Nah, setelah itu untuk menambahkan air suling, kita aktifkan kembali gelas bekernya. Kemudian teman-teman bisa pilih menu yang ini. Kemudian karena kan teman-teman di sini bisa langsung klik yang ini. Kemudian teman-teman bisa langsung masukkan volume yang diinginkan. Jadi tadi volume untuk air suling yang diminta itu 60 ml. Jadi teman-teman bisa langsung ketik volumenya 60 ml, kemudian teman-teman langsung klik OK. Jadi teman-teman bisa lihat pada gelas bekernya itu sudah ada perubahan yang menandakan bahwa gelas bekernya ini sudah terisi dengan 60 ml air suling. Kemudian setelah itu kita menambahkan 12 mg sampel sodium klorida. Caranya itu kita aktifkan lagi gelas bekernya, kemudian kita pilih 12 gram, satuannya sudah gram. Kemudian kita pilih yang chemicals lagi, kemudian yang all chemicals, lalu kita pilih yang sodium klorida atau NaCl ini. Kita kasih masuk yang volumenya itu 12. Kemudian kita klik OK. Di sini satuannya sudah gram ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri perubahan pada gelas bekernya itu, bahwa bagian bawah gelas beker itu sudah terisi dengan 12 gram sodium klorida. Setelah itu untuk menambahkan K2Cr2O7, kita itu bisa klik lagi yang chemicals, kemudian pilih yang all chemicals, lalu kita klik bagian sini dan kita bisa klik yang potasium dikromat atau K2Cr2O7, lalu kita masukkan 15 gram, karena yang diminta 15 gram, kita masukkan 15 gram. Kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di gelas bekernya sudah terisi dengan potasium dikromatnya sebanyak 15 gram. Lalu langkah selanjutnya itu teman-teman bisa mengaduk campuran ini agar campuran ini bisa tercampur rata atau garamnya itu bisa larut. Kemudian teman-teman
bisa memanaskan juga supaya garamnya benar-benar larut. Nah, setelah dipanaskan, selanjutnya itu pada step yang kedua ini, selanjutnya itu kita diminta untuk menyiapkan gelas beker yang berukuran 600 ml yang kemudian ditambahkan air es 300 ml. Dan kemudian nanti itu digabungkan antara gelas beker yang berukuran 100 ml ini dengan gelas beker yang 600 ml yang berisi 300 ml air es. Nah, untuk menambahkan gelas beker yang berukuran 600 ml, teman-teman bisa langsung klik yang equipment saja, kemudian pilih yang menu beker, kemudian pilih yang 600 ml. Kemudian teman-teman tarik saja ke sini untuk gelas bekernya. Teman-teman aktifkan saja untuk gelas bekernya, kemudian teman-teman pilih ke menu aerator ini. Setelah itu teman-teman pilih yang add as water. Teman-teman bisa klik 3 kali supaya dia terisi 300 ml, teman-teman. Nah, di sini sudah 300 ml. Setelah itu setelah itu untuk menggabungkan kedua ini, untuk menggabungkan keduanya, kita bisa blok 1 kali keduanya. Setelah teman-teman blok, teman-teman bisa pilih yang ini, lalu teman-teman bisa pilih menu yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa gelas bekernya itu yang berukuran 100 ml tadi sudah berada di dalam gelas beker yang berukuran 600 ml yang berisi air es. Kemudian kita biarkan saja sampai pada gelas beker yang 100 ml ini itu terbentuk endapan. Kita bisa lihat pada gelas beker 100 ml ini endapan dari K2CR2O7 nya itu sudah muncul. Setelah semuanya keluar nanti baru kita pisahkan kembali antara gelas beker 600 ml dan 100 ml ini. Jadi endapannya sudah keluar semua. Kita aktifkan kembali gelas bekernya, kemudian kita pilih menu yang ini tadi, kemudian kita tekan remove. Nah, di sini gelas bekernya sudah terpisah. Untuk gelas beker yang 600 ml ini kita bisa delete saja karena sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita menyiapkan Erlenmeyer 100 ml dengan corongnya untuk memisahkan antara endapan ini dengan cairan di atasnya. Untuk itu ini adalah step yang ketiga tadi. Untuk itu kita bisa langsung klik menu yang ini. Teman-teman bisa buat begini. Erlenmeyer yang berisi corong ini dia tuh harus berada di bawah, dan Erlenmeyer yang berisi 100 ml yang berisi endapan gelas beker yang berukuran 100 ml dan berisi endapan
K2 CR2O7 ini harus pada bagian atas supaya nanti pada saat dituang ke dalam Erlenmeyer 100 ml ini bisa tertuang sempurna. Kemudian untuk cara menuangkannya itu teman-teman bisa klik mengaktifkan gelas beker yang 100 ml ini yang berisi endapan ini, kemudian teman-teman pilih menu yang di atas ini. Teman-teman bisa geser ini ke sini. Nah, untuk gelas bekernya kita bisa hapus saja karena sudah tidak diperlukan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah tertuang semua dari gelas beker 100 ml tadi. Untuk cairan dan endapannya sudah tertuang ke Erlenmeyer berukuran 100 ml ini. Nah, kemudian teman-teman di sini diminta untuk memindahkan garam ini. Nah, kemudian kita diminta untuk memilih salah satu peralatan lab bagian atas ini. Jadi saya di sini memilih yang patch glass ini. Kemudian teman-teman bisa ambil ini, pindahkan ke sini. Lalu teman-teman bisa blok satu kali. Teman-teman bisa blok. Teman-teman kembali pilih teman-teman bisa blok dulu. Setelah teman-teman blok, teman-teman bisa menuangkan cairan yang pada Erlenmeyer 100 ml ini ke tempat yang telah kita siapkan ini. Kemudian teman-teman blok ulang dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada tempat ini sudah terisi endapan yang berwarna merah tadi, endapan dari K2 CR2O7, yang berarti endapannya sudah dituang di sini. Kemudian setelah itu kita Kemudian setelah itu kita diminta untuk memanaskan larutan dengan cara menghasilkan. Teman-teman bisa memanaskannya.
Lalu teman-teman bisa klik 2 kali di sini. Nah, untuk lembar observasinya ini kita bisa isi di sini berat dari K2CR2O7 itu tadi 15 gram. Dan untuk berat dari NaCl-nya itu 12 gram. Jadi menurut saya sampai di sini saja praktikum saya terkait dengan fractional crystallization lab. Crystallization lab. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian.